Nah, di sini Ustazah akan menjelaskan tentang kompetensi dasar yang kedua, tentang teks sejarah. Untuk teks sejarah, tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, kalian sebagai siswa untuk diminta lebih banyak membaca tentang sebuah sejarah, tentunya di Indonesia. Yang kemudian yang kedua adalah sebagai siswa kalian diminta untuk lebih bisa menuliskan dari teks sejarah tersebut dikembangkan menjadi sebuah novel sejarah. Nah, novel sejarah di sini adalah sebuah bagian dari kreativitas kalian. Bagaimana siswa bisa mengembangkan sejarah di Indonesia agar tidak punah dan bisa dilestarikan di masyarakat. Kemudian yang ketiga, untuk pembelajaran di sini kalian bisa menjadikan sebuah teks sejarah, mengambil sebuah amanat yang bisa dimanfaatkan ataupun bisa diaplikasikan di sebuah masyarakat, mengambil sebuah nilai-nilai yang sangat bermanfaat. Nah, yang pertama untuk teks sejarah di sini, Ustazah akan menjelaskan tentang definisi teks sejarah. Teks sejarah berarti sebuah fakta, cerita, sejarah dari nenek moyang dulu. Nah, teks sejarah di sini adalah sebuah fakta. Kemudian dari para sastrawan ataupun para penulis ataupun kalian nanti akan bisa mengembangkan sejarah tersebut menjadi sebuah novel sejarah. Tentunya novel sejarah dan teks sejarah memiliki sebuah perbedaan. Perbedaannya, kalau teks sejarah tidak bisa ditambah-tambahi ataupun berupa fakta, sedangkan novel sejarah di sini merupakan sebuah fiksi, namun tetap berpedoman pada fakta teks sejarah yang ada. Nah, fiksi di sini yang ditambah adalah bagaimana sebuah cerita tadi bisa dikemas dengan baik di sebuah masyarakat. Namun perlu diperhatikan bahwa tokoh-tokoh dalam sejarah di sini tidak bisa ditambahkan. Namun untuk novel sejarah di sini tokoh dan ceritanya tetap pada sejarah, cuma bisa dikembangkan menjadi lebih panjang, lebih menarik di masyarakat. Nah, dari novel sejarah dan teks sejarah, perbedaan yang kental adalah pada fakta dan pada fiksi. Kemudian yang kedua, saya akan menjelaskan tentang ciri teks sejarah. Ciri teks sejarah yang pertama adalah tentang bagaimana cerita itu secara kronologis. Ketika ada sebuah teks yang diceritakan secara kronologis ataupun urutan waktu sebuah peristiwa, berarti ini adalah bagian dari ciri teks sejarah. Yang kedua, berkenaan dengan konjungsi atau kata penghubung menggunakan konjungsi temporal. Konjungsi temporal di sini bisa diberikan sebuah contoh kata setelah itu, kemudian. Jadi konjungsi temporal di sini adalah tidak jauh beda dengan sebuah kronologis. Artinya bisa sebuah peristiwa kemudian diceritakan dengan menggunakan kata penghubung selanjutnya, kemudian dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, bentuknya berupa sebuah cerita ulang. Nah, ketika ada sebuah cerita di dalam teks tersebut, berarti bagian dari sebuah teks sejarah. Cerita ulang di sini yang usaha tadi jelaskan bahwa adalah fakta yang didapatkan dari oleh para narasumber yang sudah dipercaya. Nah, kemudian langkah selanjutnya setelah mempelajari sebuah struktur adalah yang ketiga, kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan yang pertama adalah pronomina. Pronomina di sini adalah kata sebuah benda yang dimana bisa dinamai oleh seseorang. Artinya, ketika sesuatu yang tidak langsung bisa dijadikan sebuah kata ganti. Nah, yang kedua adalah frasa adverbial. Frasa adverbial di sini kata
bagaimana itu waktu, peristiwa maupun tempat. Yang ketiga adalah verba material. Verba material di sini adalah kata yang berfungsi untuk menentukan sebuah kata kerja, sebuah tindakan dari tokoh-tokohnya. Nah, yang keempat adalah konjungsi temporal. Artinya kata penghubung yang dimana kata penghubung di sini menggunakan konjungsi secara urutan waktu. Dari kaidah kebahasaan ini masih banyak ditemukan ciri-ciri kaidah kebahasaan yang lain yang akan kalian temukan di buku panduan siswa kelas 12 Bahasa Indonesia. Nah, tugas untuk kali ini kalian membuat sebuah video menceritakan sejarah di Indonesia, memilih dari salah satu daerah di bagian negara Indonesia. Kalian ceritakan minimal durasi 5 menit ya. Kirim link di LM